Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Channel yang membahas tentang akuarium air laut, khususnya akuarium lautku sendiri guys. Oke, kali ini aku mau update lagi ya guys ya. Setelah kemarin video yang lalu aku membahas tentang angel beka aku itu ekornya rusak ya, karena berantem ya. Tuh lihat, ini sekarang guys kondisinya. Dia masih aktif ya, angel bekanya masih aktif, masih mau makan, nggak kena WS atau wet spot. Hanya aja dia gara-gara berantem kemarin ekornya jadi sobek-sobek gitu guys, angel bekaku. Jadi angel bekaku ini sudah ada di tank aku ini selama 2 minggu ya. Dan ikan triggerku sekarang juga sudah mulai ini ya, dominan ya di akuariumku nih. Semua pada takut sama ikan triggerku yang ini tuh. Tapi di video kali ini aku mau membahas batu jeruk guys. Jadi batu jerukku sekarang kondisinya rusak seperti ini guys. Tuh kalian bisa lihat di situ ya, di bagian sini dia sudah nggak ada ijo-ijonya atau fosfornya ya, atau tentakelnya. Dan mekarnya pun hanya segitu aja guys. Ini lampu baru aku nyalain. Tapi maksimal mekarnya tuh nggak sampai seperti yang awal ya, yang tinggi-tinggi gitu ya. Sekarang paling nggak ya, paling cuman berapa senti gitu guys dari seperti ini kondisinya. Ini dikarenakan kalian bisa lihat di sini ada lubang guys. Lubang ini tuh isinya adalah cacing koker guys. Kalau kalian tahu cacing koker yang biasa kita beli ya, harganya 10.000 atau 15 ribuan. Itu dia bisa bikin sting batu jerukku guys. Dan terbukti ya di sini, karena stingnya dari si cacing kokernya ini mengakibatkan beberapa tentakelnya ini rusak ya, batu jeruknya. Sebelum bersih seperti ini terjadi kayak brown jelly gitu ya guys ya, kayak coklat-coklat gitu ya, kayak lendir-lendir coklat gitu. Nah lendir-lendir coklat itu kemarin aku bersihin ya, supaya biar nggak nyebar ke semua batu jeruknya. Aku bersihin dan alhasil yang kelihatan seperti ini sekarang. Dan ini sudah nggak ada brown jelly lagi, cuman ya bolong-bolong kayak gini guys. Tuh lihat, dia sampai ke sini juga nih, sampai ke samping-sampingnya. Di samping itu permasalahannya juga nggak hanya karena cacing kokernya ini guys, tapi karena akuariumku ini kan kemarin memang tujuannya dari awal aku mau fish only ya, dan ini sebagai tambahan aja nyoba. Dan hasil memang si batu jeruknya ini memang butuh nutrisi ya, yang terkandung di dalam Big Tree. Big Tree itu kalsium, magnesium, dan alkalinity guys. Nah ketiga ini tuh harus seimbang ya untuk pemberian di tank kita ya, supaya si koral-koral seperti ini tuh dia nggak rusak guys, nggak seperti ini, biar stabil. Jadi untuk pertumbuhannya si batu jeruknya ini dia juga butuh seperti nutrisi dari yang terkandung dalam Big Tree itu tadi ya guys ya. Nah dan di tank aku ini nggak aku kasih Big Tree. Jadi ya segini seperti ini sekarang kondisi batu jerukku guys, boncel-boncel dan gak mekar. Aku rasa semua river pasti pernah mengalami ya guys ya, baik itu pemula atau senior pasti mengalami yang namanya batu jeruk kena brown jelly atau rusak seperti punya aku ini guys. Ini udah umum ya, karena memang batu jeruk ini tuh adalah koral yang tergolong susah untuk kita rawat. Paling bisa bertahan itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu guys, dalam posisi yang kita cuman maintenance-nya cuman ganti air gitu ya. Itu nggak akan bertahan lama guys, karena sebagian besar yang jenis koral baik itu LPS atau SPS itu mereka membutuhkan kandungan nutrisi yang terkandung di dalam Big Tree. Jadi kalian perlu dosing ya, perlu dosing kalsium, magnesium, dan alkalinity. Itu penting guys buat kalian yang pelihara koral. Kalian wajib mempunyai dosing itu. Segala macam merek bebas ya guys ya. Bahkan ada juga yang main natural ya. Natural juga kita bisa bikin
bikin kalsium sendiri, bisa bikin magnesium atau alkalinity itu kalian bisa bikin sendiri. Besok bakal aku contohin ya next, kalau misalnya ada yang minat gimana cara bikin Big Tree yang mudah gitu ya, kalian bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau misalnya banyak, aku bikinin videonya guys, gimana caranya pembuatan Big Tree yang sesuai gitu ya, atau manual bikin Big Tree-nya tanpa merek pastinya. Kita merekin sendiri guys nanti kalau misalnya itu jadi ya. Oke, dan untuk batu jeruknya ini di akuariumku akan seperti ini aja. Akan aku biarin, nggak aku angkat, karena memang di batu jeruknya ini sudah nggak ada brown jelly ya, atau nggak mencemari akuariumku atau airku yang di dalam akuarium. Jadi menurut aku kondisi batu jerukku yang seperti ini tuh tidak masalah untuk di dalam tank ya. Kecuali kalau misalnya di sini ada brown jelly dan kemudian si batu jeruknya ini mengeluarkan fosfornya, kayak butiran-butiran kayak debu gitu, warnanya hijau gitu ya guys ya, kayak asap gitu ya. Nah itu kalian bisa angkat tuh batu jeruknya. Tapi kalau modelnya seperti ini, rusaknya seperti ini, itu nggak apa-apa guys. Jadi kalian bisa biarin aja di dalam tank, nggak perlu kalian angkat. Itu ya. Dan ini nanti bakalan aku kasih jenis yang softies aja ya, seperti jamur payungan, seperti tangan-tangan atau seroja Bali gitu ya. Itu jenis koral yang mudah guys, mudah dirawat dan nggak butuh kandungan Big Tree, karena jenis softies itu yang paling mudah untuk dipelihara. Tuh kalian bisa lihat nih guys, di ikan-ikanku pada keluar semua nih. Ini ikan-ikanku masih seperti yang dari awal ya, ikannya hanya gini aja guys, hanya 10 ekor guys, 10 ekor ikanku di dalam akuarium, belum aku tambahin lagi. Dan untuk makanannya sejauh ini makananku ya pakai ini rebon kering ya, karena sifatnya udang rebon kering itu dia mengapung di permukaan, jadi lebih mudah untuk dibersihin guys. Kalau misalnya nggak habis gitu, dia pasti akan keserap ke filter, jadi nggak nimbun di dasar ya, dia yang akan menjadikan amoniak. Jadi dia akan kalau nggak kemakan, dia akan keserap dari permukaan itu masuk ke filter atas. Punya gue kan filter atas nih guys ya, jadi masuk ke filter langsung, nggak menimbun di dalam pasir yang membuat amoniak naik. Itu ya salah satu trik ngasih makan ikan atau jenis pakan ikan yang bagus tuh, menurut aku seperti itu guys, yang mengapung. Dan ini tanaman bakauku, pertumbuhan tanaman bakau cukup lumayan cepat ya. Tuh lihat, daunnya sudah mulai banyak nih guys, nih sudah mulai panjang nih. Dan ini yang coklat-coklat ini dia paling nggak akan hidup ya, karena dia untuk mendorong aja nih. Kayaknya sih mau mendorong yang bagian tengah ini untuk lebih tinggi lagi, lebih panjang lagi guys. Jadi ini akan patah nih yang coklat ini nih. Terus ini juga sama, sudah mulai banyak ya. Ini juga mekar. Itu artinya bakauku tanamannya subur guys ya. Kalau mekar-mekar seperti ini ya, nyenengin juga. Oke, dan next video aku bakalan ngasih ini ya, belum sempet bikin tutorial lampu ya. Aku mau bikin lampu nih guys, lampuku tuh sudah aku siapin ya, cuma masih baru heatsingnya aja nih guys. Ini heatsingnya masih tahap jalan ya, tapi udah aku lubang-lubangin. Aku heatsingnya seperti ini ukuran 40 cm atau 50 cm nih kayaknya nih. Dan di sini aku punya 3 heatsink. Ini yang ukuran 70 cm, yang ini ukuran 1 meter. Oke, tunggu aja ya guys ya hasilnya. Nanti aku bakalan kasih tutorialnya, atau buat kalian yang mau pesen lampu juga bisa langsung kontak aku aja by pre-order dulu ya guys ya, karena aku juga belum bikin yang contoh buat nyontohin seperti apa. Jadi kalian bisa pre-order kalau mau, bisa
kontak di deskripsi ya. Kontak aku ada di deskripsi. Buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang akuarium laut juga bisa, kita sharing-sharing bareng ya guys ya. Sama-sama belajar, karena di sini aku nggak nyeniorin atau nggak pemula juga. Itu semua bebas lah pokoknya. Main river tuh kita bikin enjoy aja guys. Yang penting kita ya sahabat aja lah ya, persahabatan dalam pembuatan atau hobi reef tank itu. Kita butuh sharing-sharing karena memang banyak informasi yang perlu kita tahu guys dalam perawatan akuarium laut. Oke, ini aku mau kasih makan ikan nih guys. Ini makan gue seperti ini nih teksturnya. Udah ngerebon beku ya. Kita langsung tuang aja di sini. Dan kita bisa lihat nih ikan-ikannya pada keluar semua tuh, lihat. Nah, tuh. Ikan triggerku juga sekarang sudah mau makan udang itu ya. Tadinya ikan trigger itu aku kasih makan udang kupas, guys. Tapi karena berhubung aku nggak sempat beli dan aku kasih udang kering ini, ternyata dia mau juga. Jadi ya udah. Tuh lihat. Itu kalau kayak gini nggak galak guys. Kalau lagi pada makan gitu nggak kejar-kejaran. Tapi nanti kalau sudah mulai lapar gitu, mereka ini guys, kejar-kejaran terus gitu di sini. Jadi untuk umur akuariumku ini sudah mau jalan ke 3 bulan ya guys ya. Jadi akuariumku ini tanpa cycling, tanpa skimmer, dan hanya memakai filter atas aja. Ini sudah jalan 3 bulan dan belum ada biota yang mati. Ya cuman ini aja nih paling yang mati nih, si batu jeruknya ini ya, koral batu jeruk. Ini pun karena memang aku nggak dosing Big 3 ya guys ya. Karena semua jenis koral itu mereka membutuhkan dosing itu guys. Jadi untuk pertumbuhan makanannya dia juga. Jadi kalau misalnya kalian hanya mengandalkan water chain itu kayak aku rasa sih nggak bisa ya guys ya. Karena yang terkandung dalam air yang baru itu hanya sedikit guys untuk kandungan Big 3-nya. Jadi kalian perlu dosing itu. Gitu ya, bikin reef tank. Kalau misalnya kalian pelihara koral-koral itu ya, itu salah satu poin pentingnya. Kalian wajib punya dosing Big 3. Dan pastinya kalau misalnya kalian pengen tepat lagi ya kalian juga bisa test kit juga. Cuman ya aku saranin sih kalau misalnya masih pemula atau masih baru terjun di akuarium laut, kalian pelajari dulu aja, bikin aja dulu, karena kalian bisa belajar dari kesalahan yang bisa kalian pelajari sendiri guys, dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi kalian juga bisa sharing ke orang-orang yang udah pernah bangun akuarium laut, atau teman kalian yang pernah sempet bikin akuarium laut. Di situ pasti banyak informasi yang dia tahu gitu guys. Minimal kalian tahu lah gimana caranya jadi reverse ya, pemula gitu. Sama sih kayak aku juga masih pemula guys, karena aku juga belajar dari kesalahanku sendiri. Jadi kalau misalnya gabungin ikan pun sebenarnya juga ada caranya sendiri guys. Gabungin ikan jadi ikan-ikan tertentu, ikan-ikan yang nggak ngasal juga kalian gabungin ikan gitu. Jadi biar biota atau ikan yang kita beli itu nggak mati guys, atau nggak berantem di dalam akuarium. Itu juga ada triknya. Kita juga harus paham ya, ikan apa yang cocok untuk digabungin di akuarium ini, atau cocok atau enggak gitu. Kalian juga harus pelajari itu guys. Oke, udah ya, nggak usah panjang lebar juga video ini, karena besok juga aku bakal bikin video lagi ya tentang akuariumku ini biar gak ngebosenin. Besok aku mau bikin konten tentang lampu atau fotosintetik bakteria. Jadi simak aja terus ya. Buat kalian yang belum subscribe videoku, bisa bantu subscribe dan dukung video ini dengan cara like, dan kalian juga bisa tanyain di komentar. Semoga aku bisa bantu. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy reefing, bye bye.